Nona Latifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Saya tutup dulu ya, Mbak. Perkenalkan nama saya Bidan Dina, saya yang bertugas pada klinik pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya datang ke sini mau konsultasi, mau menanyakan. Saya ini kan mau menikah. Terus nanti itu bagaimana untuk perencanaan kehamilan yang sehat itu bagaimana? Oh iya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kehamilan sehat persiapan sebelum nikah ya. Jadi apa yang dipersiapkan itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah persiapan psikologis. Ibu sudah mantap ingin setelah menikah ingin hamil. Iya. Oh iya. Yang kedua juga harus menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Misalnya kalau ada sesuatu hal yang membuatnya stres, segera dikomunikasikan sama suami, bersama keluarga, dan tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil setelah menikah nanti belum juga hamil. Nah, itu nanti kalau ditekan harus hamil, segera hamil, kalau enggak gini. Nah itu kan ada tekanan dari keluarga, dan itu juga keluarga juga dikomunikasikan juga harus dia siap ya. Tidak ada tuntutan jenis kelamin juga ya. Terus kemudian diusahakan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah beberapa persiapan psikologis ya. Yang kedua adalah persiapan fisik. Mulai saat ini menata pola hidup yang sehat, misalnya ya makan makanan bergizi dengan menu seimbang, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, terus kemudian air putih juga dipersiapkan. Nah, syukur nanti ada multivitamin atau susu yang mengandung asam folat tinggi. Itu kan pola hidup yang sehat nih. Terus kemudian selain makan itu juga olahraga juga minimal paling tidak 1 minggu 2-3 kali itu bisa. Nah nanti juga pengaruhnya juga di berat badan yang ideal. Misalnya sudah terjadi kegemukan, yaitu diusahakan untuk bisa sedikit menurunkan berat badan, atau misalnya kalau kurus ya nilainya kurang dari 23,5, mulai sekarang juga sudah bisa menaikkan berat badannya, dan atau sehingga lingkar lengannya bisa lebih dari 23,5 ya. Nah pola makannya juga diatur juga, makan makanan yang mengandung vitamin, mineral, zat besi, dan asam folat yang cukup. Misalnya kalau asam folat atau zat besi itu kan dari sayur-sayuran, terus kemudian dari telur, ikan-ikan, daging itu juga ada ya. Terus olahraga teratur tadi, menghilangkan kebiasaan buruk, misalnya tidak minum minuman beralkohol, merokok, maupun mengkonsumsi narkoba. Itu kan tidak dilaksanakan saat ini ya. Terus kemudian bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin seperti TORS. Nah, itu biasanya sih kalau mau itu nanti dicek dulu darahnya terinfeksi virus enggak gitu. Jadi kan ketika terjadi sebelum hamil ada infeksi virus itu bisa diobati dulu kan. Terus berhenti menggunakan kontrasepsi. Kalau misalnya ini untuk yang setelah menikah terus kemudian punya anak gitu. Nah, kalau untuk perencanaan kehamilan selanjutnya tuh, kalau ini kan belum ya, karena mau menikah ya. Terus kemudian meminimalkan bahaya lingkungan, yaitu misalnya paparan rokok, sinar radiasi, produk kimia, hewan peliharaan. Itu agak diminimalkan. Kalau mau melihara hewan atau kucing ya nanti dijaga kebersihan hewannya ya Bu ya. Iya. Terus kemudian ada kesiapan finansial. Yang pertama disiapkan adalah persiapan selama kehamilan untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan membeli kebutuhan ibu hamil seperti makanan bergizi, susu, dan suplemen ibu hamil.
persiapkan tabungan juga untuk persalinan, persiapkan juga untuk membeli peralatan bayi. Nah, yang keempat persiapannya adalah persiapan pengetahuan. Itu ya seperti ini tadi, perencanaan kehamilan sehat, itu sudah tahu ya. Terus perawatan ibu hamil nanti seperti apa. Terus kemudian perencanaan persalinnya di mana, perawatan setelah bersalin juga, dan perawatan bayi baru lahir juga nanti dipersiapkan. Sudah di browsing-browsing ya Bu ya, dari buku KIA misalnya nanti sudah mendapatkan sudah hamil dapat buku KIA nanti bisa dibaca-baca atau mungkin dari internet ya. Terus yang kelima adalah aspek usia produktif sehat itu adalah 20 sampai 35 tahun. Sekarang Ibu baru sudah 21 tahun ya. Jadi sudah usia reproduksinya sehat. Nah, misalnya kalau kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun gimana? Itu adalah organ reproduksi ibu tidak baik sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan kembang janin dan menyebabkan keguguran. Selain itu adalah kelainan genetik bahkan kematian pada janin. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Misalnya kalau yang susah itu untuk persiapan mental sih Bu. Kalau seperti ibu hamil itu kalau benar-benar kayak stres itu atau bisa mengganggu kesehatan janin nggak? Iya, soalnya nanti kalau misalnya stres terus kemudian tidak tidak ditangani itu terus dipendam terus itu juga akan pengaruhnya ke bayi juga. Misalnya ketika kehamilan itu kok sering nangis terus atau mungkin emosinya meledak, nanti pertumbuhan ke bayinya juga ada pengaruhnya nanti setelah lahir juga anaknya jadi sering nangis terus kemudian suka pemarah seperti itu ya. Ada lagi? Sudah cukup Ibu. Tadi sudah saya jelaskan perencanaan kehamilan sehat yang dipersiapkan apa saja Bu? Persiapan mental, Ya, kemudian fisik, finansial, dan yang satu apa ya Bu ya? Persiapan usia. Iya. Betul. Itu ya sudah tidak ada pertanyaan tadi sudah jelas ya. Nanti kalau sudah menikah atau mungkin sebelum menikah sudah bisa mengkonsumsi suplemennya biar nanti setelah menikah langsung bisa program untuk kehamilan ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Nanti kalau saya butuh saya. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan Bu. Permisi Bu. Ya.